Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Gepa. Happy watching! Siang semua, jumpa lagi di Gepa. Hello Karir sama Geva. Nah, untuk siang hari ini Geva menemukan seorang narasumber, seorang street art performance. Dan ini dengan Mbak Epi yang dia bisa dilihat di sini tulisannya adalah dia lagi pakai kostum noni Belanda. Nah, ini langsung aja perkenalannya. Boleh perkenalan singkatnya, Mbak? Noni Belanda. Sejarah yang zamannya dulu, sejarah di Kota Tua. Di sini udah sekitar 3 tahun. Oke, udah 3 tahun. 3 tahun loh. Padahal saya kerjanya belum udah 3 tahun. Kalau untuk sehari-harinya sendiri, Mbak Epi ini ngapain aja sih? Sehari-harinya ya gini matung. Ya, Apa sih yang bikin Mbak Epi tuh betah di sini? nyaman aja di sini dari Noni Belanda. Terus kerjanya juga nggak terlalu capek juga. Kayak kerjaan yang lain. Paling cuma duduk, berdiri gitu. Kalau capek duduk. Iya. Dapat inspirasi dari mana? Atau mungkin motivasinya tuh apa sih pengen pilih profesi sebagai performance street art? Diajak temen. Ya, soal kan ada bosnya juga. Jadi dibawa temen kerja di sini. Oh gitu. Berarti sekarang temannya masih ada di sini? Iya. Neng kono. Iya, yang ngajak. Mbak Epi, boleh deh saya nanya, kan tadi katanya ada yang ngajak. Itu memang ada satu kayak organisasi gitu di sini atau memang di sini per pribadi aja sih? Pribadi soalnya ada bosnya juga. Jadi nggak nyatu gitu. Bosnya tuh kayak gimana maksudnya? Bosnya ya dia yang ngemodalin semuanya gitu. Yang ngemodalin ininya kostum, ya kayak sepedanya. Oh gitu. Itu jadi jatuhnya kita kayak ngelamar gitu, nanti disediain sama dia gitu, dibantu. Oh enak juga ya. Jadi udah modalnya gitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat kayak no modal enggak juga sih, ini Mbak Epi lumayan loh dijemur, dijemur panas. Boleh tahu nggak Mbak Epi tadi datang ke sini tuh jam berapa dan kira-kira performansnya tuh dari jam sampai jam berapa? Kalau hari biasa habis johor, kalau weekend pagi. Kadang tadi mah soalnya masih sepi jadi jam 10. Biasanya jam 8. Jam 8. Berarti jam 8 sampai jam 5 ya. Jam 8 sampai jam 5. Ini pekerjaan idamannya Mbak Epi nggak sih sebenarnya? Waktu dari sekolah kan biasanya orang tuh ganti-ganti kan cita-citanya ya, bener nggak? Waktu SD saya pengen jadi dokter, waktu SMP saya pengen jadi tentara gitu kan, ganti gitu. Nah kalau Mbak Epi sendiri ngeliatnya ini pekerjaan yang dari dulu diidam-idamkan, yang diinginkan, atau berubah bertambahnya umur? Kalau kata aku mah, aku juga dulu nggak tahu ada Noni Belanda di Kota Tua. Iya, Bener. nggak tahu. Karena kerja di Kota Tua waktu itu di Jembatan 5 Konveksi. Oh gitu. Iya, jahit. Jadi tahu, suka main ke sini, sering main ke sini. Oh. Iya. Berarti tadi 3 tahun yang lalu itu masih bekerja di konveksi ya. Setelah itu resign terus ke sini. Kalau konveksi dari 2010. Iya. Tunggu, ini boleh saya tebak itu lulus SMA berarti? Waktu lulus SMA kerja di konveksi gitu maksudnya? Iya. Dari konveksi terus kan di rumah tuh. Kadang aku juga kalau kerja agak bosanan sih orangnya. Kalau bosan kadang keluar gitu. Tapi kalau jadi Noni Belanda enggak bosan. Maksudnya semaunya kita walaupun ada bos gitu. Oh, paham. Jadi Mau kayak makan gitu, ngapain gitu. Cuman kalau lagi rame mah kitanya yang ngertiin gitu. iya. Jadi kayak bos buat diri sendiri ya, dibandingkan di bawah dipekerjakan orang lain kayak gitu ya. Oh, oke. Jadi nggak kayak bos-bos lain, misalkan di tempat kerja lain kan kita harus
nurut gitu, misalkan harus gini gini gini. Kalau ini mah enggak, semau kita ya. Yang penting kata bosnya rajin gitu matangnya. Ya, jangan seminggu datang ke sini cuma 2 hari ya. Rugi juga gitu kan ya. Kalau bisa mah tiap hari. Tapi kan kalau Senin banyak libur toh. Iya kan? Karena memang Senin libur semua Iya, ya kan. semuanya libur komunitas. Berarti kalau datang ke sini tadi buat prepare kan kostumnya tadi disediain ya, Mbak ya, sama ya bosnya itu. Itu nanti kalau udah selesai langsung dibalikin lagi apa dipegang terus sama Mbak Epinya? Pegang sama paling kayak ntar kalau kita dapat duit setoran gitu Oh gitu. sama bosnya. Oh, berarti kayak nyewa sementara gitu ya. Nanti kalau udah misalkan Mbak Epi mau udahan, nggak lanjut lagi bakal dibalikin lagi ke dia. Iya. Be, boleh nanya deh, suka duka selama pekerjaan jadi performance street art ini apa? Sukanya kalau pas lagi apa ya, rame gitu. Pas dukanya kalau lagi sepi, kadang buat makan aja susah, kadang buat makan aja kurang gitu. Tapi bersyukur aja sih gitu. Kata kuncinya bersyukur ya, sambil didoain pengunjungnya semoga cepat datang. Saya juga berdoa gitu. Oh gitu. Kalau waktu berinteraksi sama pengunjung tuh kira-kira gimana? Mungkin ya ada pengunjung yang agak rese gitu, banyak maunya gitu. Pasti kan ada, kita nggak bisa ngontrol orang ya. Pernah nggak ketemu pengunjung yang kayak gitu, Mbak? Nggak pernah sih. Enggak. Iya. Ya mau foto-foto aja gitu. Tapi kadang lama gitu. Tapi ya udah biarin gitu. Lama juga. Kadang kesel sih. Kesel cuman ya gimana gitu. Namanya pengunjung kan tamu gitu. Jadi kita harus menghargai juga. Pernah nggak sih kayak pengunjung tuh ngasih kritik gitu ke Mbak Epi? Nggak ada sih, paling kayak ngeliat terus ngetawain udah. Tapi aku mah cuek aja gitu. Kenapa memang dia tertawa? Emang Mbaknya sedang beratraksi apa sampai dia ketawa? Mungkin dia bingung kali kok di kota tua ada noni Belanda. Terus karena merasa asing jadi responnya juga agak di luar dugaan kita ya. Ya aku juga kan nggak bisa berpikir jelek gitu dia ngetawain kenapa. Ya aku mah cuek aja, yang penting kita kerja. Oh ya nih Mbak, saya teringat nih, kan waktu awal-awal Mbak Epi milih kan, bukan dipilihin jadi noni Belanda berarti kan. Itu kalau dari Mbak Epi sendiri, tahu nggak sih gaya hidup noni Belanda dulu? Itu kayak gimana? Dulunya tuh kayak apa ya, noni Belanda itu kayak ngebela Indonesia gitu. Bertiga saudara. Terus dia tinggal di Indonesia gitu. Berarti kalau saya nyimak ceritanya tadi sebenarnya tuh 3 orang Belanda asli ya, 3 Iya. bangsawan. Dia ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Dia kayak kan dulu mah zamannya penjajahan gitu, dia ngebela Indonesia. Berarti dia akhirnya tinggal di Indonesia ya, karena tidak setuju dengan penjajahan. Nah latar ceritanya keren banget nih. Ini kalau misalkan dibilang 3 noni Belanda, mendingan tadi ada 3 orang ya. Tapi sayangnya belum ada yang mau ya, 2 orang lagi ya. Belum nemu, biar kan dia kalau ngikutin sejarah 3 noni Belanda tuh, berarti kan kalau misalkan enak tuh 3, beneran 3 gitu, nggak sendiri. Kakak. Saya sendiri kan ya. Hah? Saya sendiri doang. Kalau 3 tadi kan benar-benar sejarah Kan banget. ceritanya udah pada meninggal. Tinggal Mbak Epi yang tersisa. Berarti dua noni yang lain sudah dalam kenangan. Oke. Kira-kira menurut Mbak Epi keterampilan apa yang dibutuhin untuk bisa menjadi seorang performance art street? Harus rada pinter sih, tapi nggak pinter banget. Tenang, bukan pinter secara intelektual, Mas, secara emosional maksud saya. Soalnya kan apa ya, kalau misalkan ada acara misalkan Agustus tahun baru gitu kan suka banyak yang wawancara, jadi kita harus bisa ngejawab gitu. Oh gitu, oke. Berarti sebenarnya keterampilannya salah satunya komunikatif juga ya, harus bisa tanya jawab, dan saya ngeliatnya sih berarti harus ngerti situasi dong, ya kan ya berarti. Oke. Berani juga. Oh jelas. Kan ada yang orang maluan gitu. Hah? Orang kenapa? Kan kadang misalkan ada yang malu
Atau misalkan orang wawancara karena dia nggak pede nggak mau gitu. Kalau Mbak Epi masuk kategori yang mana? kalau kalau aku masih gimana mood gitu, kadang kalau lagi wawancaranya ini kadang ya ayo gitu, kadang kalau lagi sepi gitu Nah, iya. iya boleh gitu, tapi kalau lagi rame kadang nggak sempet. Pastilah. Itu ini aja udah capek ngurusin pengunjungan lagi ini. Ini sebenarnya salah satu alasan saya kesini jam segini, Mbak. Sekalipun panas gitu. Ada nggak sih tips-tips atau inilah sepatah dua kata patah kata buat orang yang pengen ngikutin jejaknya Mbak Epi, pengen jadi performance street art juga? Pertama harus bisa make up, kedua harus berani gitu, apa sih kalau banyak wawancara harus pede lah kalau kita mah. Tiga harus rada pinter. Jangan jadi dendam saya ngomong itu tadi ya. Gak pinter banget juga gak apa-apa, yang penting terus rajin, terus harus siap gitu, misalkan lagi sepi, lagi jangan mandang ramenya doang gitu, harus siap sepinya juga gitu. Kadang-kadang cewek juga nggak ada yang bisa make up gitu ya. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak gitu. Kita harus bisa make up, paling penting itu, nggak mandang mau jelek mau apa juga, yang penting make up bisa. Iya, minimalnya dulu make up ya. Tapi nanti kalau misalkan nggak bisa tuh ada yang ngajarin nggak? Ada. Paling ngajarin misalkan seminggu udah harus bisa. Dari tadi yang bosnya itu dia bakal bantuin ngajarin make up gitu. Iya. Kalau enggak misalkan kayak aku gitu, ntar ngajarin dia gitu, kalau dia ikut sama bos aku gitu. Terus kita juga harus kenal lama sama orang-orang yang di kota tua gitu. Istilahnya bangun relasi sebenarnya ya. Iya. Enggak langsung jadi noni Belanda. Jadi misalkan saya pengen hari ini nih, saya pengen jadi noni Belanda gitu, nggak bisa langsung besok performance. Jadi setahun tuh diapain dulu? Digembleng dulu. Terus kadang ada lokernya apa enggak gitu kan. Kadang kan nggak ada penuh. Soalnya setiap bos kan misalkan berapa patung gitu. Misalkan 5 patung. Jadi ada kapasitasnya juga sebenarnya ya. Nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa main masuk. Tapi kalau ada orang yang dia pengen sekali-kali doang gitu, boleh nggak sih? Nggak boleh juga. Kalau misalkan kayak gitu diapain? Harus diusir apa gimana? Dimarahin. Gitu. Sama ketuanya, kan ada ketuanya. Didatengin berarti ya? Iya. Keras juga hidup di kota tuanya. Iya. Orang kan ngeliatnya mah yang indah-indahnya, sebenarnya di bawahnya juga perjuangannya ada ya buat itu. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat penontonnya kayak Pak? Jadi guys, jangan lupa mampir ke kota tua, berfoto bareng sama noni Belanda, sama patung-patung yang lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, and like channelnya siapa? Iya Pak. Lipat. Ya. Oke, makasih ya Mbak Epi udah dikasih waktunya buat wawancara bareng Geva dan nanya-nanya pertanyaan yang aneh-aneh. Ya masih orangnya kayak gini Mbak, mau dimengerti ya. Oke, see you untuk episode berikutnya dan masih ada di Kota Tua.